Nah, halo teman-teman. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya. Nah, sebelumnya saya itu mempresentasikan PPT ini itu berjudul tentang fisiologi otot ya. Jadi itu yang akan saya bahas dan presentasikan. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke PPT-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang fisiologi otot. Nah, presentasi ini disusun oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Maulana. Saya mahasiswa Untirta di saya kampus Untirta ya. Tepatnya itu di wilayah Provinsi Banten. Jadi, materi ini kita akan membahas pengertian tentang fungsi otot, jenis, hingga mekanisme kerja otot dalam sistem gerak manusia. Jadi itu yang akan saya bahas di PPT ini. Nah, di sini ada pengertian fisiologi otot. Nah, fisiologi otot ini adalah cabang biologi yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja otot. Nah, otot ini memiliki peran yang sangat penting karena memungkinkan tubuh untuk bergerak, menjaga postur, serta membantu menghasilkan panas. Nah, jadi tanpa kerja otot, manusia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berdiri, atau bahkan bernapas. Sini ada fungsi otot. Nah, fungsi otot ini memiliki beberapa fungsi utama ya. Langsung aja yang pertama itu, dia itu menghasilkan gerakan tubuh, baik gerakan sadar maupun tidak sadar. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, yang dimaksud dengan gerakan tubuh yang tidak sadar, dia itu seperti contohnya otot jantung. Nah, dia itu kan bekerja secara tidak sadar. Dan yang sadarnya itu, dia itu seperti otot kaki gitu. Di saat kita melakukan jalan ya, jalan kaki. Nah, itu kan kita sengaja ya, digerakkan oleh kita dan yaitu secara sadar ya. Nah, yang kedua itu ada menjaga posisi dan postur tubuh agar tetap tegak dan seimbang. Nah, dan yang ketiga, yaitu menstabilkan sendi sehingga sendi tidak mudah bergeser. Dan yang keempat itu, dia apa ya? Yang keempat itu menghasilkan panas tubuh ya. Nah, dia ini berfungsi apa ya? Berfungsi untuk membantu menjaga suhu tubuh kita, menjaga suhu tubuhnya. Selanjutnya ada jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot di sini ada tiga ya. Di sini ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Saya akan menjelaskan otot polos dulu. Nah, berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi tiga jenis kan. Nah, yang pertama sini ada otot polos. Nah, yaitu kerjanya secara tidak sadar, contohnya pada usus dan pembuluh darah. Dan yang kedua ada otot lurik. Nah, otot lurik ini dia itu seperti otot rangka ya. Nah, dia itu bekerjanya secara sadar dan melekat pada tulang. Dan yang ketiga, otot jantung.
Nah, dia bekerja secara otomatis dan ritmis untuk memompa darah tanpa kita sadari. Ya. Yang selanjutnya di sini ada struktur otot. Ya. Jadi, nah, secara struktur, nah, otot tersusun atas serabut otot ya, yang di dalamnya terdapat miofibril dan di dalamnya miofibril itu terdapat filamen, aktin, dan miosin. Nah, susunan ini itu sangat penting karena memungkinkan otot untuk melakukan proses kontraksi dan relaksi. Ya, yaitu apa ya? Kerjasama antara aktin dan miosin inilah yang menghasilkan gerakan. Nah, jadi itu yang menghasilkan gerakannya. Selanjutnya di sini ada mekanisme kontraksi otot. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang ini ya. Nah, kontraksi otot ini dia itu bisa terjadi melalui mekanisme, dia itu bisa disebut sebagai sliding filament. Nah, pada mekanisme ini itu filamen aktin dan miosin dia itu saling bergeser satu sama lain. Nah, jika seperti itu, ya, dia akan mengakibatkan otot memendek dan terjadilah yang dinamakan kontraksi. Nah, di saat otot kembali memanjang, nah proses ini bisa disebut sebagai relaksasi. Nah, jadi seperti itu penjelasan. Nah, yang selanjutnya di sini ada sumber energi otot. Nah, energi yang digunakan pada otot itu energi yang digunakan pada otot ya yang untuk berkontraksi berasal dari dari mana? Nah, dari mana coba? Nah, dia itu berasal dari ATP atau adenosin trifosfat. Nah, jadi ATP ini diperoleh dari proses respirasi, respirasi sel. Ya. Nah, dan selain itu juga otot ini memiliki cadangan energi merupakan seperti kreatin, kreatin fosfat ya, yang digunakan saat aktivitas berat dalam waktu yang singkat gitu. Oke, teman-teman. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tentang fisiologi otot ini yaitu, nah, jadi otot ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hewan ya, pada hewan juga penting ya. Pokoknya setiap makhluk hidup. Nah, dan pemahaman tentang fisiologi otot membantu kita sebagai mengetahui mana tubuh dapat bergerak, ya, mempertahankan postur dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, dengan memahami mekanisme kerja otot itu, kita juga dapat lebih menjaga kesehatan sistem geraknya. Jadi, sebaiknya teman-teman menjaga pola makan kalian supaya sehat dan bergizi ya, supaya kesehatan sistemnya terjaga. Jadi, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya tentang fisiologi ototnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.